Welcome to Extraordinary XOL. Assalamualaikum Kak Lila, Kak Abdul. Kak Lila, udah ada kah? Udah? Ada hadir. Ada hadir. Siap. Sehat ya kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi lagi dingin banget nih di sini. Oh ya, lagi hujan kah? Tadi habis hujan. Di tempat kalian gimana nih? Ada yang hujan nggak ya? Di Hujan kenceng banget. Jaksel lagi nggak hujan sih hari ini. Wah, nggak kebagian hujan di Jaksel. Iya, udah 2 hari ini. Oke, kita langsung aja kali ya Kak. Aku share screen ya. Aku izin share screen bentar. Iya, silahkan. Share screen. Udah kelihatan belum sih? Oke, udah kelihatan nampak. Oke, udah nampak. Oke. Monggo Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri 안녕. 잘 지냈지? 네, 언니, 해봐. Seperti yang aku bilang tadi, di sini lagi dingin banget karena seharian ini hujan. Semoga di tempat kalian kalau yang hujan semoga nggak kebanjiran ya. Semoga selalu Allah lindungi dimanapun kita berada gitu ya. Alhamdulillah seneng banget hari ini, malam ini kita ketemu lagi. Berberapa nih udahan? Ber-15, Masya Allah. Kita ketemu lagi, ngelanjutin tadabbur surah Al-Kahfi. Kemarin tuh sampai di ayat 18 dan hari ini kita mau ngelanjutin di ayat 19. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga Allah senantiasa melindungi pemahaman kita dan misalkan kalau ada pemahaman yang salah nanti Allah luruskan, dan kalau misalnya teman-teman Ridel di sini ada tambahan atau ada masukan bisa langsung disampaikan aja gitu ya. Oke, bentar aku cari catatan aku dulu. Catatan aku tuh semuanya tuh warnanya putih, tapi yang tadabbur sama teman-teman Eri itu aku kasih Al-Kahfi with extra XOL, tapi 어디서 잠깐만 조금만 더 기다려. Kalau biasanya tuh kalau ada barang hilang tuh kita langsung teriak Oma, itu biasanya langsung keluar barang-barang tuh secara ajaib ya kan. Tunggu, oh ini alhamdulillah ketemu, mantap jiwa. Iya, udah ketemu. Alhamdulillah kita bisa mulai ya sekarang. Dan di ayat awal bakal dibawain sama aku, dan nanti di ayat pertengahan ayat 20 bakal dibawain sama Kalila. Oke, jadi untuk sesi awal, asik sesi awal bersama dengan saya dulu ya. Oke, slide-nya bisa tolong dibuka, asik. Nah, ini dia di ayat 19. Tadi kebetulan di ayat 19 ini yang bacain juga aku. Jadi seperti yang tampak di slide-nya, itu ayatnya dan aku akan membacakan terjemahannya. Cukup panjang ya guys. Oke, aku mulai ya. Dan demikian kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Nah, itu terjemahan dari ayat 19 itu. Di ayat 19 ini ayat yang cukup panjang, menceritakan tentang bangunnya opa-opa goa ini, opa-opa Ashabul Kahfi. Jadi sebelumnya kita udah bicara soal gimana Allah menciptakan environment guanya itu biar sesuai dengan mereka, biar mereka tetap sehat, biar mereka tetap kuat seperti yang udah dijabarin Kalila pekan kemarin gitu ya. Dan di sini ceritanya di ayat 19 ini opa-opa ini mulai bangun nih.
Dan ada beberapa kata yang perlu kita perdalam lagi, asik. Jadi di ayat 19 ini wakadzalika ba'atsnahum itu kata dasarnya ba'ats itu bangun, tapi bukan bangun yang kayak bangun dari tidur gitu, bukan, tapi lebih condong ke kayak bangkit dari kubur gitu loh guys. Jadi kayak kan kita pasti kalau kita tidur kelamaan pun kita juga kerasa kan kayak udah lama banget kerasa gitu tidur. Nah itu namanya ba'ats. Jadi kayak seolah-olah bangkit dari kematian gitu. Jadi bukan sekedar tidur biasa gitu loh ya. Terus di sini mereka tuh saling bertanya-tanya. Jadi kayak mereka saling tanya, kita kira-kira di sini udah berapa lama ya. Jadi kayak mereka tuh mengira-ira juga gitu loh. Mungkin ketika mereka bangun, di beberapa riwayat sih diceritakan bahwa mereka itu boboknya pagi, terus pas bangun sore hari. Ada juga yang bilang mereka boboknya sore hari, pas bangun udah pagi gitu. Ada beberapa pendapat sih itu. Jadi ya intinya matahari sudah berubah posisi lah itu gitu ya intinya. Jadi kayak mereka mungkin bilang, oh mungkin kita di sini udah sehari nih, atau enggak setengah hari kayak gitu. Jadi ya karena pergeseran matahari itu tadi, makanya mereka jadi tahu bahwa hari udah mulai udah cukup lama lah intinya mereka bobok di situ. Cuman mereka kan nggak ngeh ya mereka tuh udah tidur berapa tahun ya. Soalnya mereka di sini pun bilangnya, oh mungkin sehari atau enggak setengah hari. Nah terus habis itu ketika ada orang salah satu di antara mereka tuh berdebat tentang berapa lama mereka di situ, tiba-tiba ada yang bilang Allah Tuhanmu lebih tahu berapa lama kamu di sini. Jadi kayak seolah ada yang ribut, terus dia kayak menengahi gitu loh. Terus dia bilang kayak it's not the point kayak gitu loh. Mungkin slide-nya bisa di next. Lupa aku tadi belum bilang. Oke, nah itu. Nah, itu kan restoring the death. Jadi kayak mereka merasa bangkit dari kematian tadi ya. Terus kayak yang Hyungnya ada salah satu opa yang bilang Tuhanmu lebih tahu berapa lama kamu berada di sini gitu. Jadi kayak seolah-olah dia mau mengalihkan perhatian mereka gitu loh. It's not the point. Jadi kayak mereka tuh lapar kan ceritanya di sini. Jadi kayak mungkin ada salah satu dari mereka yang bilang Hyung na begopa. Jadi kalau tuh misalnya kita tuh nonton di Exo-Lader ya, mereka tuh bangun tidur apa? Makan kan, karena ya wajarnya orang bangun tidur itu emang lapar gitu loh bawaannya. Jadi kayak si Hyung yang satu ini tuh kayak bilang, udahlah Allah tuh lebih tahu. Jadi kayak kalian gak usah ribut lagi karena itu bukan hal yang penting gitu loh. Shikro mungkin mereka bilang gitu ya. Oh enggak deng, shikro itu kan bahasa sekarang ya. Kalau bahasa dulu apa ya? Nyuruh diem itu Joyong ya Hagora. Nah itu kayak di film-film sagek ya. Jadi kayak seolah-olah dia mau bilang kayak itu nggak penting. Udah berapa lama kita di sini tuh nggak penting. Yang penting lapar. Saya tuh lapar. Jadi kayak gitu loh. Terus jadi mereka memutuskan untuk menyuruh salah seorang dari mereka untuk pergi ke pasar gitu loh ya, buat cari makan gitu loh. Jadi mereka menunjuk salah satu di antara mereka buat cari makan, beli di pasar dengan uang perak yang mereka punya gitu loh. Jadi uang zaman dulu tuh kan punya nilai intrinsik ya. Jadi emas, perak gitu-gitu duitnya ya nggak kayak sekarang ya. Oke, lanjut saja. Dan yang di dalam gua ini berpesan, jadi kamu mesti tuh lihat baik-baik makanan apa yang baik yang bisa didapat dengan uang ini gitu intinya. Jadi Hyungnya berpesan bahwa tolong deh kamu bawa makanan buat kami yang bagus, yang halal gitu ya. Tapi kamu jangan terlalu mencolok juga di kerumunan gitu loh. Jadi jangan banyak omong lah tentang siapa kamu, yang kalau bisa tuh kayak kamu tersembunyi gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang kamu jadi pusat perhatian orang-orang gitu loh ya. Jadi meskipun mereka tuh jiwanya merasa terancam ya kan, mereka ceritanya tuh kan kabur dari raja, terus masuk ke goa, terus mereka perasaan lagi tidur setengah hari, terus mereka bangun lapar. Jadi di pikiran mereka tuh kayak mungkin mereka masih dikejar-kejar sama raja gitu loh. Makanya mereka sembunyi dan nyuruh orang yang pergi ke pasar tadi untuk pergi secara kayak perlahan-lahan gitu ya, lemah lembut gitu ya. Jadi meskipun opa-opa di sini tuh merasa jiwanya terancam ya karena merasa masih dikejar sama raja yang zalim, itu mereka tetap mengutamakan makanan halal. Jadi mereka tuh peduli banget soal makanan halal. Jadi lebih bukan lebih ya gimana ya? Di sela-sela mereka jiwanya merasa terancam, mereka tuh masih bisa peduli soal makanan yang halal gitu loh. Jadi kayak makanan halal di atas keamanan jiwa gitu, asik. Karena kan ya
makanan halal itu apa ya, yang ngebuat doa kita tuh lebih cepat terjawab jadi gitu loh. Jadi karena doa kita cepat terjawab berarti kan kita punya keimanan yang derajatnya bagus juga ya di sisi Allah gitu ya, insya Allah. Jadi ya tapi nggak semua doa memang harus dikabulkan sesuai dengan bentuk yang kita mau, enggak. Cuman kalau kita mau doa kita dikabulkan, salah satu ikhtiarnya kan dengan memakan makanan yang halal. Dan si opa-opa Ashabul Kahfi ini mereka tuh ngerti banget bahwa makanan yang halal itu penting buat keimanan mereka gitu loh. Jadi di sini juga mereka juga pesen, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Jadi kayak bawalah sebagian makanan itu untukmu itu maksudnya kayak dipesenin untuk beli secukupnya. Jadi beli secara bijaksana aja. Ya kadang kalau apa ya, kita puasa aja lah. Kalau kita lihat takjil tuh rasanya mau pengen dibeli semua. Tapi ketika udah azan tuk 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 tuk, Allahu Akbar, kita udah kayak cuman minum setengah gelas kadang atau 1 gelas sama makan apa kayak gitu manis gorengan. Kurma ya, jangan gorengan ya, mohon maaf nih ya. Itu udah kayak kenyang gitu loh. Jadi kayak akhirnya malah nggak kemakan semuanya. Jadi kayak lapar mata gitu kan. Nah, si opa-opa Ashabul Kahfi ini enggak, udah berpesan bahwa beli aja secukupnya gitu. Jangan terlalu banyak gitu intinya. Nah, selain soal makanan halal di sini tuh dia juga opa-opa ini tuh kita bisa ngelihat banget bahwa mereka itu punya ketawakalan. Jadi kayak tawakal itu kan mereka tadi bilang untuk hati-hati ya. Keluar hati-hati ya, jangan sampai ketahuan gitu. Jadi tawakal itu bukan tentang melakukan sesuatu sepenuh hati tapi bertindak bodoh gitu loh. Jadi gimana ya? Mereka memang sembunyi dari raja. Mereka memang untuk mempertahankan keimanannya ya, mereka sembunyi dari raja dan lebih pilih di dalam gua untuk nggak menyembah selain Allah gitu ya. Dan meskipun mereka benar nih, kan mereka benar di dalam gua sembunyi karena mempertahankan iman, kan posisinya mereka orang yang benar. Tapi ketika pun mereka keluar, mereka tetap hati-hati gitu loh. Jadi tawakal itu bukan tentang, ya aku benar pokoknya aku keluar intinya gitu. Enggak gitu loh. Karena muslim mukmin itu punya tawakal, tapi tawakal itu bukan tentang itu tadi, bukan tentang melakukan sesuatu secara sembrono gitu loh, tapi waspada namanya. Nah, ini waspada dengan peringatan-peringatan yang ada dan mereka punya rencana. Jadi gitu loh. Jadi nggak gegabah gitu loh. Jadi melakukan segala sesuatu itu ada pertimbangannya gitu, ada rencananya. Jadi nggak gerusa-gerusu gitulah istilahnya ya. Dan selanjutnya birizkin min wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, itu di akhir ayat 19 ya. Jadi itu, dan di sini diperjelas bahwa wal yatalattaf, by the way, kamu nggak perlu repot untuk menceritakan tentang diri kamu ke orang lain. Jadi hati-hati aja sama orang-orang, hati-hati sama polisi atau prajurit. Tapi ya kan mereka buronan ya, jadi bisa banget untuk dimaklumi ya kekhawatiran mereka ini soal keamanan diri mereka gitu loh. Jadi dipesenin untuk berakting yang normal aja, jadi bersikap yang normal aja, santuy, jangan sampai ada yang sadar siapa mereka sesungguhnya gitu loh. Jadi ya untuk berhati-hati lah intinya begitu ya. Dan next di ayat 20 aku akan bacain terjemahannya. Ayat 20 Andini next. Oke, di ayat 20 aku akan bacain terjemahannya. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini tuh masih perkataan dari salah satu yang berpesan tadi untuk orang yang keluar ya, untuk mungkin biasanya yang paling suka disuruh-suruh itu yang makne ya biasanya ya, tapi kayaknya nggak berlaku di member ya, karena member itu maknanya member itu kayak iya golden makne, enggak ding, evil makne ya dia si Piak itu ya. Jadi nggak mungkin lah dia kayak disuruh-suruh ya, tapi intinya di sini kita ngebayangin aja ada salah satu orang dari gerombolan opa-opa itu tadi yang diperintahkan gitulah untuk keluar cari makan gitu ya. Dan ini masih dalam rangka pesan Hyung, pesan tetuanya untuk adik-adik yang keluar itu tadi ya. Enggak adik-adik, yang salah satu itu aja sih keterangannya, salah satu pemuda gitu ya. Dan yang ayat ke-20 ini tuh
masih tentang strategi pertimbangan mereka kalau mau keluar gitu kayak mana gitu ya. Jadi nanti mereka tuh mikirnya gini, kalau nanti pada tahu siapa kita tuh bakal diajak balik menyembah yang bukan Allah lagi atau dibunuh gitu loh. Dibunuh itu kata-katanya yang yarjumukum. Mana sih? Aduh, hilang lagi. Ini ya. Alaikum yarjumukum. Mereka akan merajam kalian lah. Merajam ini tuh rajam, dilempari batu kan. Jadi rajam itu tuh gambarannya orang dikubur tuh di dalam tanah. Habis itu kepalanya muncul di atas, kepalanya di atas tanah terus dilempari pakai batu sampai meninggal gitu loh. Jadi rajam tuh kayak gitu. Saya meninggal kan berarti kan makanya di terjemahannya ini ditulisnya pun akan melempari kamu dengan batu. Nah, dirajam dilempari batu itu. Jadi yarjumukum itu tadi fi'il madi dari rajam itu tadi ya. Jadi kalau kamu keluar dan sampai ketahuan, kamu tuh bakal dibunuh gitu loh. Yarjumukum, kamu bakal dirajam. Jadi kita tuh harus pandai-pandai melindungi diri gitu loh. Sedangkan Islam sendiri pun mengajarkan kita ya, hal-hal yang harus dilindungi dari diri kita gitu loh. Apa sih istilahnya? Iya, aku lupa banget deh kemarin tuh habis dapat materinya. Tunggu. Maqasidus syariah. Iya, jadi 6 alasan kenapa Islam itu turun. Jadi yang pertama itu untuk melindungi agama, jadi melindungi Islam itu sendiri. Dan yang kedua melindungi jiwa. Nah ini tadi termasuk opa-opa ini ya, strategi untuk melindungi jiwa mereka. Jangan sampai jiwa mereka, kayak nyawa mereka mati sia-sia gitu, mati konyol gitulah istilahnya ya. Dan yang ketiga ada menjaga keturunan, hifzud nafs itu ya, menjaga nasl, menjaga keturunan. Yang keempat adalah menjaga kehormatan, yang kelima menjaga akal, yang keenam adalah menjaga harta. Jadi itu tadi 6 hal yang alasan kenapa syariah ini turun ya, maqasidus syariah. Nah, salah satu yang bisa kita lihat bahwa si opa-opa Ashabul Kahfi ini tadi menjaga jiwa mereka. Gimana caranya mereka nggak dibunuh, gimana caranya mereka menghindari sebaik mungkin gitu loh. Jangan sampai nyawa itu melayang dengan sia-sia gitu loh ya. Karena kalau nyawa melayang ya kita jadi nggak bisa melindungi Islam lagi gitu loh. Kita nggak bisa mempertahankan agama kita lagi gitu. Jadi Islam itu turun untuk melindungi segala sesuatu yang memang perlu untuk dilindungi gitu loh. Jadi sekali lagi untuk teman-teman jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang ya udahlah maju aja nggak peduli apa yang penting jangan gitu. Jadi perlu dipertimbangkan dulu harus punya urut-urutan yang harus kita lakukan gitu loh. Kita harus tahu step-stepnya, apa prioritas kita dalam bertindak, itu penting banget. Dan di opa-opa Ashabul Kahfi ini mereka mengajarkan kita buat lebih lagi dalam menjaga jiwa, lebih hati-hati, kalau bertindak jangan gegabah gitu ya intinya. Gitu ya Kak Mimi. Dan selanjutnya bakal dilanjutin sama Kak Mimi. Silakan Kak Mimi, apa Kak Mimi sudah siap? Aku unmute. Oh, Kedengaran ya? as always ya. Seperti saya nih, Jelas ya? lupa. Oh ya, tadi yang 20 berarti milah belum ya? Iya, belum. Oke. Nanti milahnya Oh Kak iya, Andini aja. kita Silakan. mundur dikit. Kak Andini yang di Iya. 20 tadi menambahkan, oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Waalaikumsalam. melanjutkan dari penjelasan Aulia, itu sebenarnya udah lengkap banget ya, Masya Allah. Bagaimana kita tuh harus tawakal dan tetap juga menjaga diri kita ya, Masya Allah. Nah, di ayat 20 ini juga ada yang penting sebenarnya di ayat, di kata, nanti kalau teman-teman lihat ininya ya, bahasa Arab, apa namanya, ayat Arabnya, tulisan Arabnya itu ada kata-kata milah, atau yang artinya agama. Kita juga tahu ada istilah din, itu artinya agama juga. Cuma din ini khusus untuk agama Islam, ibaratnya dia lebih spesial. Din tidak pernah ditujukan untuk agama lain, ajaran lain, aliran lain. Nah, tadi kan di ayat 20 ini kan
artinya itu Opa Opa Goa Al-Kahfi ini kan bilang gitu, berhati-hatilah, dia bilang ke temannya yang mau keluar ke pasar itu kan, berhati-hatilah kamu, jaga-jaga gitu pelan-pelan gitu kan, karena kalau ketahuan antara kita akan dibunuh, antara kamu akan dibunuh atau kamu akan dipaksa untuk mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran mereka. Kan dulu kan mereka kejar-kejar mau dibunuh kan itu karena mereka muslim gitu. Nah, kata-kata tadi dipaksa akan ke agama mereka atau ke ajaran mereka, itu kan berarti bukan Islam. Nah, ini digunakan istilah millah, bukan din. Tapi kalau di ayat lainnya, Islami dina, agama Islam. Jadi din itu benar-benar Allah preserve gitu apa ya, muliakan dengan sebutan atau istilah dalam bahasa Arab din, khusus untuk agama Islam. Jadi dalam bahasa atau sastra Arab, kenapa sastra Arab itu adalah bahasa yang paling tinggi levelnya, yang paling tinggi dan paling sulit, paling indah juga di dunia, karena dia banyak banget kata yang sebenarnya kalau diartikan sama kalau di bahasa-bahasa lain. Kalau kita kan nggak ada kata lain yang menunjukkan agama. Aliran kan kayak bukan agama gitu. Agama ya cuma satu aja. Mau agama Islam, mau agama Kristen, semuanya dipakein bahasa agama. Ada kata agama. Tapi kalau di bahasa Arab ada din, ada millah, mungkin ada yang lain lagi. Jadi bahkan pemaknaannya itu dari setiap kata dia punya penunjukan masing-masing. Jadi punya kesan, ada impresi juga. Bahkan kalau misalnya kita a'la itu kan tinggi, yang tinggi banget sampai kita nggak kelihatan. Allah Ta'ala gitu kan, itu subhanahu wa ta'ala itu maksudnya benar-benar Allah yang sangat tinggi banget, bahkan sampai kita nggak bisa lihat. Kalau kalau bahasa Indonesia kan nggak ada tinggi tinggi banget 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 gitu, masa banget sekali, tinggi sekali udah mentok. Tapi bahasa Arab memang eh, hebat banget ya, bisa merepresentasikan bahkan memberikan kesan, impresi, dan pengkhususan untuk siapanya. Nah, selanjutnya di ayat 21, ayat 21 ini dilanjutkan cerita Al-Kahfi ini bahwa dia menjelaskan tentang bagaimana untuk kita tuh bisa apa namanya, dalam agama ini apa namanya, bersikap dalam agama ini. Next slide yang 21 kan ini. Next lagi. Jadi next lagi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa bersikap dalam agama kita? Apakah aku harus apa namanya? Ibaratnya kalau kita tuh di masyarakat tuh kan kadang ada yang melihat, kok kamu agamis banget gitu kan, atau ekstremis banget gitu. Nah, sebenarnya ini juga kalau kita korelasikan ya ke saat dulu atau saat di zamannya pemuda Al-Kahfi itu, pada saat itu tuh kayak nggak ada yang maksudnya udah ibaratnya itu kan kayak udah dibabat habis muslim ya pada saat itu, pada saat mereka kabur. Nah, pas mereka bangun dan mereka ke pasar, mereka terus tadi di ayat sebelumnya kan disuruh untuk bawa koin itu, bawa koin yang mereka mereka apa namanya, mereka simpan. Jadi gini, kita tawakal sama Allah, tetap tawakal, kita mempercayakan diri. Misalnya kita mau melancong atau misalnya mau pergi kemana gitu, atau safar, atau ibaratnya mengadu nasib. Biasa kan gitu kalau misalnya kita keluar dari daerah kita, kita mengadu nasib. Tapi tetap ternyata Islam itu juga kita boleh, bukan boleh ya, pasti kita juga harus menjaga tadi yang 6 hal hifzun yang dijelaskan awal itu ya. Harta gitu kan, jiwa itu harus
preserve juga, diprotek juga. Jadi mereka pergi ke goa itu bukan juga dengan ya udahlah kita berserah bawa diri doang gitu. Ya kagak gitu. Tetap mereka bawa uang, mereka beberapa koin mereka gitu kan buat jaga-jaga mungkin ada apa gimana. Mereka bawa harta mereka, mal mereka, dan mereka tuh katanya dari latar belakang nobleman. Jadi maksudnya orang-orang yang kasta tinggi juga sebenarnya gitu ya, bangsawannya lah gitu. Tapi muslim. Jadi mereka punya harta, mereka bawa tuh koin-koin secukupnya, mereka bawa perlengkapan, pakaian gitu kan. Eh, baru kabur. Jadi mindsetnya adalah bukan kita berserah tuh benar-benar bawa diri doang gitu. tapi tapi juga dengan persiapan, dengan hal-hal yang mungkin nanti kita butuhkan gitu. Nah, koin ini itu kan koin 300 tahun lalu. Ibaratnya gini, kita kalau punya uang kertas tahun 1945 gitu, ini udah 300 tahun belum? Belum ya? Udah berapa tahun nih? Uang 300 Nah, tahun itu tahun 1700-an. Nah, berarti kan ini baru 100 tahun nih, ibaratnya baru 100 atau 200 tahun gitu. Itu aja kalau kita masih punya koin dulu, koin Indonesia jadul, sekarang harganya berapa? Pasti mahal banget dan unik. Dan justru orang kayak, ih kok kamu masih punya sih? Ya mungkin sekarang masih lah, masih ada orang yang mungkin ya. Nah ini 300-an tahun gitu, 370 tahun kan katanya waktu itu. Orang kayak, wah kok kamu punya punya ibaratnya itu treasure gitu kan. Kok kamu punya koin-koin ini? Kok kamu punya ini kan unik banget, ini antik gitu. Jadi justru kayak wah gather attention, malah orang tuh jadi kayak ngeliatin, dan mereka kan kayak pakai pakaian 300 tahun lalu gitu. Kayak ibaratnya apa ya kalau misalnya kita yang kelihatan banget gitu apa ya, pakaian-pakaian jenis orang Amerika yang jadul-jadul kan, atau yang bangsawan-bangsawan gitu kan, bajunya kayak gitu ya. Tiba-tiba di zaman modern kayak gini, di mana semua orang di sana itu pakai jeans atau pakai apa, tiba-tiba ada yang pakai baju kebangsaan gitu ya, ada yang pakai baju jadul-jadul gitu. Lah kan dikira lagi ini, lagi festival atau ya apa. Padahal jadinya orang maksudnya malah ngeliatin gitu kan. Tadinya kan dia harusnya dia nggak menarik perhatian orang, pelan-pelan, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Ini malah dia draw attention, malah jadi orang ngeliatin dia, orang tertarik. Kenapa kok kamu ada? Ya, maksudnya mikir aja ada cowok masih muda terus pakai baju jadul gitu, baju zaman dulu gitu, tiba-tiba dengan dia bawa segala yang berbau jadul-jadul semua, vintage gitu kan, semuanya treasure. Pasti orang akan jadi tertarik, kamu kenapa ini masih dari mana nih kamu dapatkan? Nah, itulah apa namanya? Kalau dari cerita ya, ada dari beberapa ini juga background agama itu cerita yang bahwa mereka ditemukan di pasar, terus apa namanya, bertemu orang lain. Terus kalau dari versi maksudnya Quran menjelaskan itu, di situ mereka ketemu dengan apa namanya, petingginya gitu. Jadi kayak dibawa ke, coba oh kamu punya ini, coba dibawa ke petinggi pemerintahan di situ yang sekarang gitu. Jadi nah pas pas dia udah ngobrol dengan petingginya atau sultannya kali ya di situ ya, rajanya di situ, baru dibilang, ah si kerajaan itu kan, mereka menyebutkan kan kerajaan pas pemerintahan pas mereka zaman dulu itu, oh itu udah beratus tahun lalu, mereka udah nggak ada sekarang, pagan itu udah nggak ada sekarang, gini-gini. Udah maksudnya jadinya mereka baru tahu. Dan sempat juga kayak dicek juga di goa itu, wah pakaiannya jadul bener, ini koinnya gitu kan, terus apa namanya, tempatnya, akhirnya maksudnya terkuak gitu ya, berita atau cerita tentang mereka. Seven Sleepers kalau di agama lain itu dibilangnya Seven Sleepers, Syrian Christian kalau mereka bilang, mereka sih ngaku-ngakunya orang Kristen gitu ya, tapi cerita-cerita di Cina juga ada tuh 7 pemuda Cina ya, jadi setiap orang tuh ada, setiap negara tuh ada cerita ini. Jadi um,
Dan mereka ini apa jadi terkuak cerita itu ada buktinya juga, koin-koinnya, pakaiannya, tempat goanya. Semua orang jadinya kaget kan itu, shock. Nah, masya Allahnya ini adalah di saat itu sedang hits-hitsnya ya, tren-trennya itu adalah perdebatan atau pagan yang tidak percaya atau ada perdebatan ada atau tidak adanya yaumul kiamah, hari akhir. Ada surga apa neraka, ada nggak setelah hidup ini gini-gini. Oh, perdebatan memanas banget. Banyak yang nggak percaya gitu kan, nggak ada. Nah, saat pemuda Al-Kahfi ini bangun terus ke pasar, itu waktunya, timingnya pas banget dengan hot-hotnya si isu pagan itu, nggak percaya dengan hari akhir. Jadi kayak pas banget timingnya. Dengan adanya mereka, dengan adanya berita mereka, cerita mereka, dan terbukti, oh ada orang tidur di dalam goa ini selama 300 tahun, dan ya ibaratnya logikanya ya, mereka mati gitu, tadi kan resurrected, tadi kan mati, tapi dibangkitkan lagi hidup dengan rentang 300 tahun. Kalau gitu berarti bisa dong Tuhan, gitu ibaratnya, kalau mereka nih mikirnya, berarti bisa dong Tuhan itu mematikan kita semua lalu membangkitkan kembali di hari akhir. Inilah yang menjadi bukti akan adanya hari akhir itu, menjawab debatnya mereka, isu mereka, trennya mereka itu yang nggak percaya ada nggak ada surga neraka, nggak ada ini, mana bisa orang dibangkitkan lagi, orang mati udah dibangkitkan lagi dengan ada padang ini itu segala. Nah ini pas banget timingnya, mereka menjadi bukti nyata dan bukti hidup bahwa bisa dibangkitkan kembali. Nah, dari bukti ini maka terpecahlah dua grup orang gitu, yang ada di situ gitu kan. Sekarang udah generasi lain ya di situ, menjadi dua grup. Yang satu mereka bilang, wah bener nih, hebat banget ini 7 orang ini, wah bener ternyata ada resurrecting proses pembangkitan kembali, wah mereka ini memang hebat banget, ayo kita buat monumen untuk menghormati mereka, untuk ini. Jadilah dibikin monumen-monumen, bangunan-bangunan tinggi, masih ada tuh di sana tuh banyak tempat monumen-monumen itu. Bahkan di negara lain kayak di Cina tadi itu yang aku juga ada cerita itu, dibikin juga tuh monumen kayak gitu. Sebagai tanda bahwa mereka ada di situ, dibikin monumen. Nah, grup satu lagi, mereka mempercayai Islam, mempercayai ini Allah. Maka mereka mengatakan, mari kita membuat masjid. Nah, di ayat 21 itu kan tadi di bagian akhir, itu ada orang yang mengajak atau ayo membuat monumen, dan lainnya membuat bait, itu kayak masjid, membuat masjid di situ. Nah, jadi bagaimana Allah juga mempunyai rencana sekalian memberikan bukti bahwa Al-Quran itu mengetahui dengan detail, dengan cerita yang benar, dan bukti juga bahwa ada hari kiamat dan manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, terkait ini juga cerita agama lain tadi kan, ada agama lain juga mengaku-ngaku gitu ibaratnya. Itu mereka justru ada perbedaan sedikit nih di ceritanya. Kalau umat Kristen itu mereka bilang saat saat 7 sleepers ini kabur, dikejar oleh tentaranya gitu, tentara raja. Habis itu mereka masuk goa. Nah, tentara-tentara ini menutupi pintu goa itu dengan batu-batu. Jadi kayak dikurung di situ mereka. Ya ibaratnya ya udah pasti mati lah mereka gitu. Dikurung, ditutupin dengan batu-batu, muka goanya, tutup semua, udah asumsi mati gitu. Padahal kalau Al-Quran bilang kan enggak.
nggak tertutup, ada cahaya masuk di pintu goanya, terus ada yang anjing mereka juga menjaga gitu. Jadi ini perbedaan versinya. Dan di tadi yang versi Kristen itu setelah 300-an tahun ada petani, dia katanya mau membangun sesuatu atau gimana lah dia di ladangnya, terus dia ambil bata-bata, batu-batu yang dari goa itu. Jadi dia buka gitu kan, gitu. Terus dia lihat ada orang. Nah ini juga nggak terlalu jelas ya pas dia temukan mati atau hidup lagi atau bagaimana. Cuma cerita di agama lain kayak begitu. Nah, Al-Quran juga kan tadi yang pas awal banget kita di ayat pertama awal-awal itu kan Al-Quran selalu kayak menantang gitu, nantangin gitu. Kalian pikir cerita seperti ini kami tidak tahu? Kalian menanyakan hal ini padahal kami yang lebih tahu gitu. Padahal Al-Quran yang lebih jelas dan detail memberitahu. Dan banyak juga terbukti saintis zaman sekarang itu justru menjelaskan cerita Al-Kahfi ini itu lebih dekat ke ceritanya Islam, ke cerita Al-Quran gitu. Masya Allah ya, bagaimana Allah juga memberikan insight dan dengan takaran yang pas, dengan cerita yang pas. Next, boleh next slide. Nah, di proof yang kedua itu tadi yang resurrected the dead itu ya tadi membangkitkan orang yang mati. Kalau opa-opa goa ini saja bisa dibangkitkan setelah 300 tahun, maka pasti Tuhan atau Allah juga bisa membangkitkan orang di hari kiamat, lalu ada hari akhir. Jadi pagan saat itu, orang-orang saat itu di situ jadi geger semua. Jadi mendapatkan bukti, oh ini buktinya bahwa memang ada hari akhir gitu. Nah, jadi tadi dua grup itu ya yang membuat monumen dengan membuat masjid. Oke. Nah, ini sebenarnya juga ada hal yang penting bahwa bagaimana Allah itu memberikan bukti itu kadang-kadang bisa lama banget ke kita. Kadang ada hal yang kita merasa misalnya doa gitu, kita berdoa, mana nih buktinya doa aku diijabah? Ya Allah, aku kan minta hal yang baik tapi kok nggak dikasih-kasih gitu. Nah, bisa jadi kalau terkait doa kan ada banyak variasi dijawabnya kan, sesuai dengan yang kita minta, langsung kontan sama persis, berarti permintaan kita sesuai dengan kode Allah ibaratnya gitu. Atau dikasih di waktu yang ditunda gitu, maksudnya di waktu yang tepat sebenarnya. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat, tapi nanti di waktu yang tepat. Atau juga bisa diubah dengan ketetapan lain yang sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena bisa jadi apa yang kita minta itu tidak lebih baik daripada yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Nah, bukti-bukti ini juga yang Allah tuh eksplisit, secara eksplisit gitu. Bukti hidup, saksi hidup bahwa pemuda Al-Kahfi ini itu kan maksudnya orang-orang di situ melihat langsung, oh ya mereka hidup, mereka pakai pakaian dari berapa ratus tahun lalu. Dan di cerita yang ini dibilang setelah mereka ketemu petinggi pemerintahannya itu, terus setelah mereka maksudnya menjadi bukti hidup ya, semua orang tuh udah tahu, lalu mereka meninggal gitu. Mereka wafat di situ. Itu kan berarti bagaimana Allah mau kasih tahu juga bahwa percayalah pertolongan Allah itu pasti di cara yang terbaik, di waktu yang terbaik. Mereka kan meminta untuk ditolong oleh Allah, meminta untuk diberikan bimbingan gitu. Allah memberikan itu, Allah memberikan penjagaan terhadap mereka selama 300 tahun. Dan setelah mereka dijaga, mereka akhirnya berpulang ke Allah. Itu kan maksudnya indah banget bagaimana mereka juga sekaligus menjadi saksi hidup juga, menjadi bukti bahwa tadi din
dan milah yang itu benar-benar terpisahkan. Benar-benar bagaimana kita itu kalau berpegang kepada agama itu nggak ada siapapun yang bisa bisa mengobok-obok kita lah, bisa membuat kita itu tergoyahkan. Kadang-kadang kita ada hal-hal yang, aduh tapi aku nggak enak kalau misalnya gini, kalau misalnya gitu, aduh nggak enak. Atau misalnya ada suatu hal yang membuat kita jadinya berasa kok susah ya untuk tetap beriman atau tetap melakukan syariat-syariat ini. Padahal Allah itu selalu menjaga kita, selalu akan mengijabah doa kita. Kalau kita minta apapun, Allah kan senang banget kalau kita minta sesuatu. Allah itu kita minta, bahkan kita minta penjagaan. Dan ada yang bilang juga bukan kita minta diringankan ujiannya, diringankan hidup atau test trial tribulation-nya, tapi kita minta dikuatkan pundak kita, dikuatkan diri kita supaya ujian yang levelnya tinggi pun kita bisa hadapi, kita bisa jalani. Jadi level kita naik. Nah, dari Pemuda Al-Kahfi ini kan cerita yang apa ya? Sebenarnya kalau dipadatkan itu cuma berapa ayat dari yang terakhir kita awali kemarin, cuma 2-3 sesi doang gitu kan. Nah, itu ceritanya sependek itu, dari ayat yang sesedikit itu, tapi insight-nya dan membuat dampak gitu ya, membuat impact bahkan ke agama lain. Itu kan pagan lain jadi percaya juga gitu kan, agama aliran tadi milah yang lain itu jadi percaya juga ada hari akhir, cuma ya Tuhannya aja yang mereka masih salah gitu kan. Jadi itu membuat bukti hidup gitu. Oke, next juga udah kan ya, selesai slide aku kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, aku balikin lagi ke MC yang kece, ke Andini. Iya, Masya Allah. MC bombastis ya. Bombastis. Waduh. Apalah, Masya Allah, Alhamdulillah. Penyampaiannya keren banget. Tadi berarti akhir dari cerita opa-opa Goa ya. Opa-opa Goa. Iya. Insya Allah. Iya, itu tapi keren banget ya. Tapi kayak mereka tuh kan baru dibangunin setelah 300 tahun. Bayangin aja 300 tahun tuh kayak udah berapa generasi terlewati gitu. Terus mereka hidup kayak apa ya, seorang legend hidup gitu kali ya, kayak mungkin mereka tuh udah dianggap legenda-legenda mana gitu kan, tiba-tiba mereka datang ke pasar, terus loh kamu kan yang diceritain itu gitu kan ya, mungkin beneran masih hidup gitu kan ya. Itu Iya, tuh itu kayak itu loh, kalau misal kita lihat Goblin. Yeah. Jadi tuh si Kim Shin kan akhirnya keluar tuh ke dunia nyata tuh. Nah dia tuh ke lokasi syuting pakai baju kayak gitu. Kan aneh ya. Tahun 1700 itu Joseon sih ya. Jadi bayangin aja ada orang pakai baju kayak begonoh terus keluar di tengah-tengah Itaewon. Waduh. Dikira lagi syuting nanti ya. Itu berarti apa sih? The King of Eternal Monarch itu ya? Dia tengah-tengah. Ya, tapi The King kan pakai kuda. bajunya masih ganteng kan? Iya sih. Bajunya masih ganteng gitu. Nggak aneh. Kim Shin itu aneh banget, sumpah. Aku langsung keinget deh. Iya, Masya Allah. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain gak nih ke Kak Aul atau Kak Maymay? Silakan. Nanya apa gitu? Yaudah deh, aku nanya deh. Aku nanya Terpaksa deh. gitu ya? Ya, sok Fan. Enggak.
Jangan-jangan udah Nggak di ikhlas kayaknya. Fani nanti tanya ya Fani gitu. Iya. Enggak, Di belakang. enggak. Enggak. Silakan. Biar ada topik aja sih. Wis, Enggak, tapi beneran insyaallah. beneran mau nanya sih. Enggak, tapi beneran mau nanya kan. Aku kan kayak pernah dikasih tahu gitu kan Kak, kalau apa ya, kan ujian tiap orang tuh beda-beda. Misal dia tuh ada yang ujiannya itu dari luar dia, maksudnya ujian dari luar dia tuh kayak mungkin tiba-tiba dijauhin temennya kayak gitu-gitu kan. Terus kan aku juga pernah kayak dibilang gitu, kayak ada ujian yang itu tuh kayak dari dalam diri dia sendiri. Misalnya dia tuh suka marahan gitu ya, kayak bener-bener pemarah banget itu kan kurang baik gitu kan Kak. Nah, jadi apa ya, menahan marah buat dia kan udah pasti susah gitu kan. Nah, kalau misalnya dia tuh kayak fail gitu ya, misal dia tuh kayak kurang sabar gitu, kayak marah-marah terus kerjaannya marahin adiknya ininya lah gitu. Padahal simple gitu mungkin ya, tapi mungkin karena dia tuh kayak pemarah, jadi dia tuh kayak marah-marah terus kayak apa ya, sabarnya kurang. Nah, itu tuh dia tuh termasuk fail gitu nggak sih Kak, dalam apa ya, menghadapi cobaan buat diri dia sendiri gitu? Karena kalau menurutku kan nahan marah itu kan kayak apa ya, kayak cobaan buat dia kan, dia tuh bisa jadi sosok yang sabar atau enggak, kayak gitu Kak. Jangan cerita pribadi dong, Pak. Masya Allah. Gimana? Aku dulu? Apa aku dulu? Kami ya, silakan dulu. Ih, aduh. Ya, kayak gitu. Masya Allah. Iya, ya, Fani ini juga relate juga sih sama aku, karena aku juga banyak tuh konflik-konflik batin dalam diri sendiri yang merasa tazkiyatun nafs aku, aduh kurang banget, Masya Allah. Sebenarnya yang aku Ah, ceritain aku sendiri sih Kak. kita semua, setiap orang tuh ada. Tadi kan Fani bilang sendiri, setiap orang punya ujiannya masing-masing, Masya Allah. Nah, syukurnya, maksudnya untungnya kita punya Tuhan yang sangat baik, Allah yang sangat baik, sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Allah itu memberikan kebebasan buat kita atau free will gitu ya, kebebasan untuk kita mencari ladang pahala kita sendiri. Ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang poinnya lebih besar, ada yang sunnah muakad, ada yang jenis-jenisnya banyak lah. Ada yang jenis ibadah puasa, sedekah, dan itu sebenarnya ya, kalau amalan-amalan itu kan semampunya kita sebenarnya, semampu dan semaksimal mungkin. Tapi kalau hal-hal yang haram, lebih baik benar-benar kita jauhi total. Nah, amalan-amalan ini kan ladang pahala. Itu kita boleh pilih yang mana aja. Misalnya tadi ada ujian dari luar gitu, ujian ini ujian itu, atau misalnya musibah atau kena apa. Kalau kita bersabar, kita memilih untuk melatih diri kita untuk sabar, itu ladang pahala. Terus kalau misalnya dalam diri kita nih, kita ngerasa, oh kayaknya aku gampang marah, kok kayaknya aku emosian, atau misalnya aku dibilang sama temanku, kamu sabar dikit napa, kalau orang tuh nggak maksud gini kok, terus kita jadi sadar, oh iya ya aku kayak gitu ya. Nah sekarang, apakah kita mau jadikan upaya kita memperbaiki diri kita, tazkiyatun nafs tadi, untuk supaya kita nggak lebih marah, caranya misalnya cari kajian-kajian tentang emosi, anger management, ikutin kajiannya, ikutin trainingnya, bahkan ikutin kelas-kelasnya itu banyak tuh, anger management atau apa. Kalau kita mau memilih itu menjadi ladang pahala kita, Allah itu membebaskan. Kalaupun kita merasa kita belum mampu gitu ya, belum sanggup, nggak apa-apa. Karena belajar ngaji itu sebenarnya sesuatu yang akan menggerakkan lainnya, auto menggerakkan lainnya. Pernah lihat nggak sih orang-orang yang hijrah itu, misalnya dia belajar terpisah, tapi lama-lama semua aspek dalam kehidupannya itu berubah. Padahal dia tidak
spesifik belajar itu atau spesifik memperbaiki itu. Kenapa? Karena misalnya kita belajar akidah. Di akidah itu dia berkali-kali mendengarkan, bagi yang menelan amarah itu pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah kan bilang kan, telan amarahmu maka surga bagimu. Dengan itu aja, saat kita marah, kita akan keinget kan kajian itu tuh, keinget hadis itu. Iya ya udah deh aku tahan deh dikit sebentar. Itu sudah jadi ladang, itu sudah jadi pahala buat kita. Itu adalah bentuk anger management kita. Atau mau pakai cara kalau kita merasa aduh kayaknya aku terlalu spontan banget, terlalu ini banget, aku butuh yang lebih intensif gitu kan untuk memperbaikinya. Uang yang kita keluarkan untuk ambil kelas anger management, waktu yang kita habiskan untuk terapi, konsultasi ke psikolog, orang-orang yang kita datangi, kajian-kajian, kelas YouTube yang kita tonton setiap hari, itu semua berpahala. Apapun itu yang kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, amalan-amalan itu berpahala. Sekecil apapun, seotomatis apapun, sekedar mengingat, oh iya ya waktu ada kajian ini ada gini-gini, terus kita mencoba untuk menahan. Itu pahala. Jadi kalau mau dibilang fail apa nggak fail, wallahu alam, Allah yang bisa menilai kita. Tapi Allah itu menilai usaha, bukan hasil. Kalau Allah menilai hasil, ya itu sahabat Nabi yang membunuh ribuan tentara muslim, habis itu taubat cuma sehari terus meninggal, kalau mau dihitung-hitung ya pasti lebih berat dosanya. Tapi apakah dia masuk neraka? Karena dia bertobat dan benar-benar terus jihad, justru dia langsung masuk surga. Berarti Allah nggak lihat hasil apa namanya, maksudnya Allah nggak ngejudge kita tuh dari gimana kamu sekarang udah jadi anger free gak gitu ibaratnya, kamu udah jadi langsung orang yang sabar atau enggak, tapi dilihat usahanya. Dan makin sulit kita usaha, makin susah kita nahan diri, makin susah kita, aduh aku kenapa sih nggak bisa begini gitu. Justru harusnya berbahagia. Kenapa? Pahalanya gede banget. Orang susah, struggle-nya gede. Ya kalau gampang mah ya udah gitu. Gitu. Jadi Allah sangat baik banget buat kita. Dibebaskan. Kamu mau cari pahalamu dari mana? Atau kamu senang punya passion di dakwah. Emang itu mudah sih, tapi karena kuantitasnya banyak gitu kan, terus kamu ini dan wasilahnya banyak, itu jadi ladang pahala kamu. Dan dari dakwah itu justru misalnya pendakwah ini menceritakan tentang sabar. Dia ceritakan tentang sabar berkali-kali. Itu aku dengar dari Ustadz Pago ya. Ya Aul tahu juga tuh. Ustadz itu cerita gitu. Saya selalu dakwahin tentang sabar. Tapi saya pulang ke rumah setelah dakwah, saya berantem sama istri. Kan saya jadi kayak ngerasa, loh kok saya ngasih tahu orang untuk sabar, saya sendiri nggak sabar. Jadi akan auto menggerakkan kita kepada itu, tapi bersabarlah kepada diri kita sendiri gitu. Ini progres. Kalau nyari kita akhirnya menjadi orang yang sabar banget, lembut banget dari yang tadinya pemarah-marah gitu, yaitu kalau di surga gitu. Itu orang sempurna semuanya di situ. Tapi justru kita di dunia ini disuruh apa? Disuruh ikhtiar, disuruh berusaha. Usaha pun semampunya, semaksimal mungkin. Bukan goals-nya yang penting, tapi prosesnya. Gitu. Bukan bebas dari maksiat, tapi bagaimana kamu taubat terus. Saat jatuh lagi ke maksiat, taubat lagi bangkit. Jatuh lagi maksiat, taubat lagi bangkit. Kalau syaiton jatuh maksiat, dia sudah putus asa, tidak mau taubat, tidak mau bangkit. Akhirnya udahlah gitu. Aku emang begini orangnya mah, selalu ini, udahlah gitu. Itu sifat syaitan. Tapi kita manusia nggak begitu. Mau 1000 kali, 10 kali, 1.000.000 kali jatuh lagi. Allah nggak lihat itu. Allah lihat gimana kita bangkit lagi. Balik lagi ke Allah. Allah kan senang orang yang bertaubat. Allah lebih senang orang yang pemaksiat tapi selalu bertaubat daripada orang yang suci terus tapi dia tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi ada maksudnya ladang pahala kita banyak. Dan kita fokus bukan ke fail atau suksesnya, tapi prosesnya kita.
selama kita berusaha semampu kita, semaksimal kita boleh pilih bagian mana aja. Mau bersabar dari ujian luar, bersabar dari hinaan orang, ejekan orang, julitan orang, sabar aja, diem aja gitu, itu udah dapat pahala. Atau kita berusaha ngikutin kelas, kajian, atau apa itu juga pahala. Gitu, step by step aja. Nikmati aja prosesnya. Gitu dari aku. Kau ditambahin. Wah, Silakan. Masya Allah. Aku tuh belum pernah loh dengar kami bicara sepanjang ini, Masya Allah. Ternyata bisa Masa juga sih? ya Anda. Bercanda. Ya ampun, Kita aku lagi mendakwahi diri terbiasa sendiri bicara nih. yang kurang Lagi ngomong ke diri faedah, sendiri. guys. Iya, kebiasaan unfaedah nih. Oke. Aduh, Masya Allah. Tambahan dari aku mungkin sedikit aja. Tadi kami udah memberi saran banyak banget gimana tentang kesabaran itu hakikatnya kayak gimana. Tapi menurut aku yang paling kalau dari aku itu mungkin lebih disadari lagi deh efek negatif dari diri kita yang emosi itu apa. Jadi kalau kita sadar apa efek-efek negatifnya yang bisa berdampak ke kita, insya Allah kita pun juga makin lebih berhati-hati dalam bersikap kan. Ya misal kalau kita suka marah-marah itu jadi kita dijauhi sama temen, terus diri kita juga sendiri tuh kalau habis marah tuh rasanya apa sih? Emang pure lega gitu? Enggak kan ya? Kalau aku sih ngerasanya gitu. Jadi kalau aku habis marah itu kadang ada rasa yang kayak, ya ampun, kenapa sih tadi aku bicara kayak gitu? Kayaknya nggak perlu bicara kayak gitu bisa deh. Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu, ada rasa capek juga kan kalau marah tuh ya. Jadi pahami lagi efek-efek negatif dari marah itu tadi apa. Terus yang selanjutnya yang bener kata kami tadi itu tuh semua tuh step by step gitu loh. Pelan-pelan, yang penting kita niat sabar karena Allah. Oh iya juga perbanyak nih baca hadis-hadis soal keutamaan bersabar kayak jangan marah bagimu surga kayak gitu, sabar lebih baik atau apa kayak gitu. Jadi dulu-dulu sih awal-awal itu waktu aku pernah mencoba untuk berusaha sabar tuh aku tuh tempelin ada note gitu kan, jangan marah bagimu surga, aku tempel di cermin, aku tempel di lemari, tapi sekarang udah aku cabut semua karena emang kayaknya setan dari aku tuh lebih kuat gitu loh guys. Jadi kayak aduh cabut aja deh ini malah aku karena kan kalau kita mau emosi baca itu jadi nggak jadi ya biasanya ya. Jadi kayak ya dibiasain aja untuk sering baca quote-quote yang kayak gitu. Terus bener banget tadi yang di tengah itu, yang di terakhir tadi Kak Mimi bilang untuk berdakwah ya. Jadi memang sih dakwah itu kita menyampaikan ke orang lain itu apa yang kita ucapkan itu bisa jadi penyemangat dan juga penjagaan diri buat kita. Jadi kita jadi punya border gitulah untuk membatasi diri kita sendiri soal apa-apa yang kita ucapkan. Masa ya kita ngomong doang kagak ngelakuin kan ya agak aneh ya. Mungkin ya diri kita sendiri jadi punya penjagaan yang lebih ketat ketika kita udah berusaha mengazamkan atau menetkan itu dengan diucapkan ke orang lain gitu. Jadi ya balik lagi nasihat untuk diri aku sendiri juga karena aku tuh tipe yang memang nggak sabaran gitu. Contohnya sederhana pun aku tuh nggak bisa ngomong pelan-pelan. Jadi ini tuh udah kecepatan paling pelan yang bisa aku omongin gitu loh. Jadi Yang penting maaf dia banget tadi mengerti. kalau Mengerti kok di kita, depan. tenang. Paham. Jadi maaf banget Walaupun kalau di cepet, depan tadi tapi tuh aku ngomongnya bisa kayak ditangkep. gitu. Asik, makasih ya. Jadi kayak aku tuh kayak rapper aja gitu, jadi ngomong nggak bisa cepet karena aku tuh nggak bisa lambat karena aku tuh nggak sabaran pada dasarnya. Jadi kayak ya ini juga nasihat lagi buat aku harus sabar di keadaan seperti apapun gitu. Jadi kan semakin susah kita buat sabar itu semakin banyak pahalanya karena kan pahala itu tergantung seberapa kesulitan yang kita hadapi. Misalkan sederhananya kalau perumpamaannya yang sering kita dengar soal sedekah ya. Ketika kita punya duit 1 juta, sedekah 50.000 ya udah nilainya 50.000. Tapi ketika kita punya duit 100.000 kita sedekahin 50.000, nah itu kan jadi lebih effortnya lebih banyak lagi kan, apalagi kalau kita punya duit 50.000 doang. Tapi kalau aku sih nggak aku sedekahin ya, kalau 50.000 aku sedekahin sama aku makan apa? Bercanda. Tapi bener sih, gimana sih? Oke gitu dari aku. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Kak Fani tadi. Atau masih ada yang mungkin ngeganjel Kak Fani? Kak Gimana, Fani? Kak Fani? Masya Allah. Boleh. Gimana, Pan?
Keren banget, Masya Fanny lagi Allah. ngetik. Jangan panggil aku Kak, aku masih kecil. Wes. Iya. Masih kecil. Masih Emang kecil. lain berapa? Balita dia, balita. 02 sih. Udah mau 20. Oh, Balita. 02 ya. 02 mah di sini nomor angkot nih. 2012 dia. 2002. 20 aku jadi merasa langsung tua deh. Aduh. Ya aku panggil Devani aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi di sini Alhamdulillah. jadi malu deh aku. Nggak bercanda, Kak. Ya keren banget jawabannya dari Kak Lila sama Kak Aul. Ya udah cukup dipahamin sih. Emang kadang apa ya, lagi belajar juga sih kayak nahan sabar. Apalagi kalau sama adik-adik ya kan. Adikku tuh kayak susah diatur gitu kan. Jadi tuh Iya. bawaannya tuh ngomel terus. Tapi kadang tuh aduh tahan udah jangan marah-marah terus kayak gitu. Gitu. Makasih Kakak Masya Kakak Allah. Semangat. Dari Kak Aul atau Kak Mimi ada closing statement? Aduh, dirimu aja, Allah. Silahkan kepada Aduh. Ibu closing statement. Apa Mau ya? nangis ya? Kayak semuanya udah disampaikan. Iya, Masya Allah. Ya semoga kalau dari surah Al-Kahfi ini, apalagi ini udah penutup cerita dari pemuda Goa Al-Kahfi ya. Jadi sungguh ayat yang sangat pendek, tapi jangka waktunya 300 tahun. Dan mengajarkan kepada kita juga bahwa jangan sekali-kali pun meragukan Allah, agama Allah. Pasti kita akan dibantu, dijaga, ditolong, bahkan diberikan rahmat yang lebih besar, bahkan dibikin kita jadi famous sepanjang generasi sampai sekarang masih diomongin gitu seperti pemuda Al-Kahfi. Jadi jangan berputus asa juga dari rahmat Allah, bahkan walaupun nyawa kita udah di hujung banget, kita mau dibunuh orang gitu ibaratnya kalau salah itu, tapi kalau kita menyerahkan itu kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu, insya Allah. Nah, sudah segitu. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Oke. Jazakumullah khair buat Kak Mimi dan Kak Aul yang udah sharing-sharing malam ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan ya untuk sharing-sharingnya. Jazakumullah khair juga buat teman-teman yang udah gabung dari mulai tilawah sampai sekarang, atau tadi yang baru join di tengah-tengah. Makasih banget udah join sampai akhir. Kita ketemu di apa ya, kegiatan-kegiatan extra XL yang lain. Mari kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye. Bye.